Keluarga besar Jemaat Victory Life Community secara khusus mengucapkan selamat ulang tahun ke-60 untuk Penatua Bapak John Patrick Vanggidai pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022. Salam, atas nama pribadi, keluarga, dan juga atas nama Badan Pengurus Daerah Nusa Tenggara Timur Gereja Bethel Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Pendeta John Vanggidai yang ke-60 yang akan berlangsung pada tanggal 10 bulan Maret ini. Kiranya dengan pertambahan usia ini, urapan Tuhan, kuasa Tuhan semakin dahsyat dicurahkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan hambanya, sehingga hambanya akan menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan, menolong banyak orang, baik melalui pelayanan gereja lokal, pelayanan yayasan, sekolah, dan berbagai pelayanan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam dari Papua. Salam dari Base Camp Youth with a Mission atau YWM Sentani. Mau bilang Pak John adalah sahabat baik saya. Kami sudah lama kenal sejak kami bertobat sama-sama. Kami sama-sama di persekutuan, awal merintis pelayanan bersama, semua suka duka kami lewati bersama. Secara khusus saya dekat dengan beliau. Beliaulah orang yang lebih banyak menjahit pakaian-pakaian saya. Celana saya yang modern-modern pada zaman itu loh. Itu adalah hasil jahitan yang luar biasa dari sahabat saya ini. Sekian lama saya mengenal beliau, ada beberapa hal kualitas dari hidupnya yang saya mau bagikan kepada saudara. Yang pertama, konsistensi. Dia konsisten dengan apa yang dia percaya, yang Tuhan berikan kepadanya. Yang kedua, pantang menyerah. Dia dengan istrinya dan keluarganya, dengan anak-anak mereka, waktu masih kecil-kecil, mereka memulai segala sesuatu dari nol. Kami bersama di YWM, saya tahu bagaimana dia berusaha untuk menghidupi keluarga dan segala macam pelayanan. Itu dari usahanya sendiri. Dia mulai dari yang nol sampai apa yang dia miliki saat ini. Itu hasil konsistensi, hasil pantang menyerahnya dia. Yang ketiga, cinta Tuhannya tidak perlu lagi orang meragukan. Itulah teman saya, sahabat saya, Pendeta John Vanggidai. Selamat ulang tahun, brother. Seperti biasa, saya tidak akan pernah mengucapkan panjang umur. Saya cuma katakan happy birthday to you. The best is yet to come. Masih banyak lagi yang Tuhan mau kita selesaikan, brother, selesaikan dalam kehidupannya. Yang tidak kalah penting adalah wanita yang mendampingi dia. Bukan hanya pada waktu dia sukses, tapi dari awal dia mempunyai kepercayaan kepada suaminya. Mereka bersama-sama melewati semua suka dan duka sampai mereka tiba pada titik sekarang ini. Karena ada wanita yang hebat yang mendampingi dia, Ibu Mercy Vanggidai. Happy birthday sekali lagi, brother. By the way, beta lu mesti panggil kakak, karena lu baru 60 tahun. Beta 2 bulan lagi 62 tahun. Jadi lu boleh panggil beta lagi yang lain. Lu mesti panggil beta kakak yang tertua. Happy birthday, happy birthday. Saya mau ucapkan selamat ulang tahun yang ke-60 buat hambanya Kak John Vanggidai. Dikatakan Kejadian 26 ayat 13 mengenai Ishak di dalam catatan Amplified Bible. And the man become great, gain more and more until he became very wealthy and distinguished. Saya juga mau bilang, ini terjadi buat hambanya yang diurapi Kak John Vanggidai. God bless you. Ulang tahun Kak John yang ke-60. Doa kami panjang umur, sehat, dan bahagia. Terus menjadi berkat dan dipakai Tuhan. Terima kasih Kak John buat kontribusi Kak John dalam kehidupan David, sehingga David bisa ada sampai saat ini.
David tidak akan pernah melupakan kebaikan Kak John dengan Kak Melsi. Salam buat keluarga besar Victory Life di Kupang. Tuhan memberkati Kak John, keluarga, dan jemaat semua. Shalom Pak John Fanggida. Selamat ulang tahun yang ke-60. Tuhan memberkati. Apapun yang Bapak kerjakan, Tuhan buat berhasil. Haleluya. Pak John, happy birthday, makin happy, makin sehat, diurapi Tuhan, luar biasa sehingga dipakai Tuhan lebih lagi dan bahagia bersama Ibu Mersya, anak-anak, mantu, dan cucu. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, kami dari Sabu menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-60 kepada Bapak Pendeta John Fanggida. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Bapak Pendeta John Patrice Fanggida. Kami berdoa, biarlah kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti Bapak, keluarga, dan juga jemaat GBI Velsi Kupang. Dari Beta, Ever, Ana, Patrice, dan Moses. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya Pendeta Deweni Satban, dan saya Pendeta Muda Yeskiel Tabun, Gembala dan Wakil Gembala Gereja Betel Indonesia, Jemaat Victory Life Community OLEU, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-60 tanggal 10 Maret 2022 kepada Bapak Pendeta John Patrice Fanggida, Penatua Gereja Betel Indonesia, Jemaat Victory Life Community Kupang. Kiranya berkat umur panjang, kehormatan, kemuliaan dari Tuhan Yesus menyertai. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday. Salam. Saya Pendeta Lin Slapen menyampaikan selamat ulang tahun Kak John Fanggida yang ke-60. Apa yang telah dikerjakan, apa yang sementara dikerjakan adalah untuk mencapai tujuan garis akhir yang Tuhan telah tetapkan, Tuhan telah gariskan, Tuhan telah buat itu di dalam diri Kak John. Biarlah Kak John semakin banyak menghasilkan buah, dan buah-buah itu akan terus menghasilkan buah lagi berlipat kali ganda untuk menyenangkan hati Tuhan. Lakukanlah. Ada banyak yang sedang melihat dan mencontohi, meneladani apa yang sedang dikerjakan oleh Kak John. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari ini di suasana di tempat ini tempat di sini kami sebut Hof atau House of Faith. Rumah tempat kami belajar iman di tempat ini, dan ini semua adalah bukti dari iman yang diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan karena itu sebelum kita tentu akan lebih jauh menikmati fellowship dan persekutuan kita pagi hari ini, secara khusus kita syukuri ulang tahun yang ke-60 dari penatua kami Bapak John Fanggida yang terjadinya pada tanggal 10 Maret kemarin. Ya, 10 Maret, namun karena satu dan lain hal sehingga acara baru bisa diadakan pada hari ini. Terima kasih karena Bapak Ibu sudah meresponi undangan kami dengan sangat luar biasa. Dan sebelum kita lebih jauh tentunya Ibu Melse sudah siapkan sarapan pagi buat kita. Jadi kami persilahkan Bapak Ibu untuk mengambil sarapan pagi dulu, lalu kita masih fellowship bersama. Mari silahkan, terima kasih, kita bisa menikmati sarapan pagi kita bersama-sama. Lord
generation to generation we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Oh, you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Oh, you are. You are good. From generation to generation we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Oh, you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Oh, you are. You are good. All the time, all the time, you are good, you are good. All the time, all the time, you are good, you are good. All the time, all the time, you are good, you are good. All the time, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Somebody say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing it out loud, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Your mercy endureth. Lord, you are good and your mercy endureth forever. So let me hear the people say, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Oh, you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Oh, you are. Oh, you are. You are good. Holy name, sing like never before. My soul, I'll worship your word. Oh, my soul, let's worship your holy name. Massive and cool, are you ready? Put your one in the air if you're ready. Redemption crew, are you ready? Let me see your hand if you're ready. All together lovely, all together worship, all together wonderful to me. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Whoa, whoa. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is
reggae anthems. Cool, are you ready? Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan, kita pindah tempat di ruangan teras karena ternyata matahari di Kupang ada dua. Matahari di Kupang ada dua, jadi panasnya ya. Iya, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Kita sudah pindah tempat sebentar. Tapi ya kami senang karena Bapak Ibu bisa menikmati semua bagian dari tempat ini. Sekali lagi kasih tepuk tangan dulu. Ya, tadi kita di taman, lalu kita makan di rumah pohon, sekarang kita ada di teras. Ya, kita akan sedikit fellowship dengan bermain game. Tentu dengan luar biasa sekali, permainan game ini akan langsung dipimpin oleh Ibu Ani Pangelah dari Jakarta yang juga sudah siap vouchernya bagi kita ya, hadiahnya. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu, mari Bu Ani, silakan. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu yang terkasih. Luar biasa. Iya. Hari ini saya datang bersama teman-teman tim ya dari Jakarta, dan salah satunya saya undang adalah Ibu Nelly Sondak ya. Ini bersama saya sudah kenal 33 tahun. Wah, luar biasa bukan? Beliau dari Manado, Sulawesi Utara. Dan saya dari Jakarta, Bapak Ibu, saya adalah istri dari Bapak Samiton Pangela. Oke, saya sering datang ke sini waktu yang lalu, ini gedung ruangan masih kecil ya, belum ada seperti ini gedungnya, baru rumah kecil sekali. Lalu kemudian saya tinggal bersama Ibu Bapak John Panggide, Ibu Melsia, wah kamarnya dikasih kepada kami, Pak Sam dan saya dan serta anak saya untuk tidur tanpa AC ya. Lantainya masih tanah, lihat ya, masih tanah. Jadi saya tapi menjadi sebuah kehormatan. Mengapa? Karena kamar pribadi mereka diberikan kepada kami. Wah, buat kami itu sebuah kehormatan. Jadi tidur pakai kipas. Wah, tapi inilah ya, jadi menjadi sebuah sejarah dan sebuah cerita yang sangat indah, bukan? Jadi kemudian saya teringat ada sate babi. Saya minta maaf ya, sate babi dimasak, dibuat oleh Ibu Melsia, istri tercinta dari Bapak John Panggide. Luar biasa, beliau melayani kami luar biasa sehingga saya terkesan dan mau balik lagi. Oke, pertemanan persahabatan menjadi keluarga jadinya. Oke, saya senang Bapak Ibu bersama-sama, dan hari ini kita ada games ya. Ya, ada? Tambah boleh. Silakan. Ibu Ani tidak lengkap memperkenalkan. Beliau adalah pendiri Sekolah Komunitas Kristen Tunas Bangsa Indonesia yang ada di Jakarta, di Bali, dan saya dipercayakan untuk melayani yang di Kupang. Terima kasih. Hanya untuk kemuliaan Tuhan saja, Bapak Ibu, untuk kemuliaan Tuhan saja ya. Oke, hari ini ada 5 buku yang saya tulis, saya mau berikan hadiah kepada Bapak Ibu. Karena hanya 5, jadi mesti ada gamesnya kan. Yang menang nanti dapat hadiah. Ini full color ya, dalam arti gambar-gambarnya ini berwarna. Oke, tentang parenting, mendidik anak dengan kunci baru. Wow, tidak membentak, tidak marah, tidak memukul, tidak memerintah, tidak melarang. Wah, bagaimana itu? Zaman kini tidak boleh marah, tidak boleh memukul. Kenapa mesti begitu, ya kan? Oke, pertanyaan pertama ya.
Ini saya serahkan kepada Ibu Nelly Sondak dulu. Tapi kalau pertanyaan dari saya dapatnya hadiah buku. Tapi dari Ibu Nelly hadiahnya beda. Oke, ada 9 hadiah. Oke, Bapak Ibu ya, saya serahkan kepada Ibu Nelly. Shalom Bapak Ibu, ya terima kasih. Yang pasti hadiahnya tiket PP per Kupang bayar masing-masing. Iya, pertanyaannya Bapak John, pertanyaan pertama ya, iya. Lahir di mana, kota apa? Iya. Kita mau bertanya kepada Pak John, betul apa tidak? Lahirnya di mana? Kalau bilang salah, salah aja. Oh, lahirnya di kota Kupang, berarti benar ya? Ya, benar. Ini rekan kami akan berikan hadiah. Ini dari Yogyakarta, Pak. Hadiahnya, Pak, itu dompet masker, Pak, buat istri tercinta. Pertanyaan kedua, anak dari Bapak John ada berapa orang? 3. Namanya siapa aja? Iya. Iya, yang bilang 3 itu ya. Iya, namanya. Iya. Iya, silakan hadiahnya. Iya, betul. Iya, iya. Oke, sekarang pertanyaan yang serius. Pertanyaan yang serius. Tadi pertanyaan yang mudah. Oke. Bapak Ibu kan pendeta-pendeta ini, Ibu pendeta semua pasti tahu lah ya. Dalam Mazmur 127 nih, gak boleh lihat Alkitab ya. Dikatakan anak adalah titik-titik. Siapa yang mau isi? Ya, Bapak Mike. Oh, Ibu Eri. Iya. Anak adalah anugerah Tuhan. Keliru, ya, kurang tepat. Oh, Pak ini, Pak. Mazmur 127. Milik pusaka. Iya. 100. Weh, hadiahnya ini dari kamu. Ya. Ini bukunya mahal karena sudah ditandatangani oleh saya penulisnya. Ya, ada kata sambutan dari Kak Seto juga, Seto Mulyadi ya. Oke, selamat ya Pak. Saya serahkan kepada Ibu Nelly. Lanjut. Ya. Pertanyaan ketiga, Bapak John, kita mau tahu apakah dia dicintai, dikasihi di dalam keluarganya. Bercanda, ya. Dari berapa bersaudara? Jadi lahir dari Bapak Ibu, Pak John berapa bersaudara mereka? Iya. Ada yang bisa jawab? Berapa bersaudara gitu ya? Tebak aja. Tebak, Bapak John yang akan jawab nanti. Iya. Pokoknya aku nomor 6 itu. Ada 7 bersaudara ya? Aku nomor 6. 7 bersaudara. 10. Jangan disebut salah. Betul salah. Betul salah. Pertanyaan lagi, roba dong pertanyaannya ya. Bilang cuma salah atau benar? Oh ya. Jadi Pak John hanya jawab salah atau benar gitu ya. Iya. Selanjutnya. Apa ya? Cucu Pak John ada berapa orang? Tidak boleh, panitia tidak boleh.
salah. Iya. Oke. Iya. Ya, Bapak. Iya. Ah. Nanti Pak John yang akan jawab ya. 3, cucu 3 orang. Ini supaya harus lebih kenal, ya. Kalau kenal semakin sayang, semakin cinta, ya. Iya. Pak John yang jawab. Betul, 3-nya sudah betul. Iya, 3-nya sudah betul. Nama-namanya diperkenalkan. Kasih tebak lagi, siapa tebak? Oh ya, Bau. Permintaan dari Pak John. Siapa yang bisa tebak nama cucu-cucu dari Pak John? Silakan, Pak. Kirna JP Joseph. Betul. Nama panjang. Yang ketiga siapa? JP itu John Patrick. Yang ketiga nama siapa? Jose. Jose. Oh, benar. Memang suami istri kompak, suami istri. Kalau Jose oke, karena Jose John Mercier. Tapi kalau sudah dikasih hadiah tidak boleh ditarik lagi ya. Apa yang sudah diberi tidak boleh ditarik. Tapi udah benar. Sudah betul. Ya. Ini tadi saya lihat tadi suaminya yang terima lalu kasih istrinya. Aduh, luar biasa suami mengasihi istri. Terima kasih. Baik. Ini yang serius ya, yang ini, ya kan? Ini Matius 18 ayat 6 nih, nggak usah buka Alkitab ya. Ayat 6. Matius 18 ayat yang ke-6, oke? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika, itu ada apa? Jika, ya. Iya betul Pak, nggak apa-apa, buat Bapak, nggak apa-apa. Iya, tadi di foto, mantap. Bapak ntar boleh foto sama saya Pak, dengan pegang bukunya ya. Oke, silakan Pak berdiri Pak, di foto dulu. Iya, iya Pak. Iya. Bapak adalah siapa Pak? Saya Odar Maksombu, ya pendeta Odar Maksombu, haleluya. Terima kasih Pak. Ya bukunya diperlihatkan sudah ya? Oke mantap. Ya nggak apa-apa. Oke, sekarang saya serahkan pertanyaan selanjutnya. Ibu. Ini udah pertanyaan keberapa ya? Ya. Ulang tahun dari Ibu Melshe, tanggal dan bulan tahun berapa? Orang luar ya yang tahu. Oh ya sudah, tidak tahu. Ya. Oke, ini ya. Ini teman-teman pasti supaya lebih kenal lagi Pak John. Hobi dari Pak John apa? Ada yang tahu? Hobinya salah satu yang luar biasa itu jahit, menjahit. Iya. Dapat hadiah. Buku saya masih ada 3. Jadi ada 3 hadiah. 3 hadiah buku ini. Ya. Pertanyaan yang pertama. Kayaknya nggak enak juga bilang Bapak nggak boleh lagi, tapi Bapak memang luar biasa, ya. Iya.
Ya. Ya. Oke. Mungkin saat momen-momen yang paling berbahagia Ibu Melse dengan Pak John dengan Ibu Melse, adakah bapak-bapak di sini yang ikut hadir? Tahun pernikahan tahun berapa? Tahun aja. Tahun pernikahan adalah Nggak ada hadiah ya ini ya. kecuali Jakarta pulang pergi, tapi Apa tadi? voucher. Bayar sendiri. Bayar sendiri. Voucher. Oke. Ya. Ada yang tahu tahun berapa? Bagaimana? Oh, iya. Yang belum, yang belum. Yang belum. Yang mana? 1985. Tapi tiket Jakarta per PP bayar sendiri. Bapak Ibu, mengapa kami bilangnya berkata tentang Perth? Karena Perth besok 23 April anak ketiga daripada Pak John dan Ibu Melsia akan menikah dengan orang di sana, seseorang pemuda di sana. Jadi di Perth ya, Australia. Kita doakan supaya berjalan dengan baik ya. Oke, 3 pertanyaan tentang pendidikan, boleh ya? Oke. Tadi. Oke, Bapak Ibu. Ternyata kecerdasan intelektual, kecerdasan secara intelektual kan tahu ya Bapak Ibu ya, IQ ya. Itu diganti nih. Saat ini sedang diganti dengan kecerdasan apa? Ah itu. Ayo yang bisa silakan. Iya, Pak. Internet atau disebut kecerdasan apa? Nah. IQ diganti dengan iya, siapa yang tahu? Ya. Kecerdasan? Bukan. Kecerdasan buatan tapi atau disebut A1 atau artificial intelligence. Di mana anak-anak ke depan akan kecerdasan ya diganti dengan kecerdasan para robot, internet, mesin dan sebagainya. Makanya anak-anak kita mesti disiapkan karena saingannya, tantangannya lebih besar. Oke, kita serahkan hadiahnya. Mantap. Kalau bisa dibaca ya Pak, supaya Bapak bisa ngajar lagi ya Pak. Karena ini harus terus dibagikan ya. Baik, sebab kalau anak dipukulin, dibentak-bentak, nanti otaknya wah rusak ya, apalagi dipukul. Bagaimana mereka bisa menghadapi tantangan dengan kecerdasan artifisial ya? Oke, lanjut ya, lanjut. Guru pertama buat anak-anak itu siapa? Iya, orang tua. Orang tua adalah guru pertama dan guru sejati, luar biasa. Iya, jangan lupa ya. Oke, baik, terima kasih. Sekolah yang pertama bagi anak itu di mana tempatnya? Yeah. Keluarga di dalam rumah. Dalam rumah, yes. Dapat hadiah. Betul, rumah adalah tempat belajar bagi anak-anak kita. Makanya rumah walaupun tidak besar tapi harus bersih dan aman buat anak-anak kita ya. Karena disitulah anak-anak belajar dari kecil memanggil mama, papa, seperti itu ya. Belajar apapun, mengerti benda-benda di dalam rumah. Baik, selanjutnya tinggal 1. Belum ya? Ini habis ya? Ini terakhir. Oke, kita serahkan. Wah, sudah selesai. Saya serahkan kepada Bapak John Fangide. Saya
minta maaf. Ini saking namanya sama atau memang karakternya sudah sama? Iya. Saya kadang-kadang bingung Gara-gara di sini dua John. Dua John. Ya, tapi ini John Dede, ini John Panggide. John Dede. John D.E.M. Mantap, silakan Pak. Iya, oke. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Ibu Ani yang luar biasa. Ya, selamat buat Bapak Ibu yang telah memenangkan kuis pagi hari ini. Wah. Dan yang belum, mohon maaf, jangan kecewa. Oke, kita Bapak Samiton Pangelah akan sharing sesuatu bagi kita pagi hari ini. Waktu selanjutnya saya serahkan. Ada yang saya sudah kenal, ada yang belum kenal, tetapi saya senang sekali melihat setiap kita pada pagi ini datang dengan penuh sukacita. Kita merayakan dua hal. Yang pertama, atau tiga hal mungkin ya. Yang pertama adalah ulang tahun kekasih kita John Fangide yang ke-60. Dan yang kedua, kita juga ikut mensyukuri merayakan Tunas Bangsa Sekolah Komunitas Kristen yang ke-25 yang dirintis di Kota Kupang ya oleh Ibu Ani, oleh Ibu Melsia dan kawan-kawan. Dan yang ketiga, kita juga mendoakan, mensyukuri nanti malam kita akan ada acara keluarga, yaitu kita menyebutnya apa ya? Peminangan ya. Tolong kecilin lagi volume saya, boleh tolong. Testing, kecilin lagi. Oke. Peminangan putri yang bungsu dari keluarga Fangide, dan rupanya Indonesia sekarang sudah go internasional. Pak Max dapat orang mana? Scotland. Nah, ini dapat orang Australia ya. Saya kebetulan belum dapat kesempatan punya mantu orang bule ya. Baik, hari ini saya ingin membacakan beberapa ayat firman dan saya mau share sebagai sebuah hadiah ulang tahun buat sahabat saya John, dan juga tentunya supaya menjadi berkat buat kita semua. Keluaran pasal yang keempat, ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadaku. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Saya ulangi ayat 1. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Bapa di surga yang kami kenal, yang kami nikmati kasih-Nya lewat Yesus Kristus, dan oleh Roh Kudus kami telah dipersekutuan bersama dalam jemaat. Hari ini kami mohon bimbingan dan penyertaan Roh Kudus agar firman yang disampaikan boleh tertanam di dalam roh, di dalam hidup kami. Supaya firman ini bukan cuma kami dengar, tetapi firman Tuhan yang berkuasa itu kami izinkan mengubah hidup kami. Kami izinkan firman-Mu leluasa membongkar hidup kami dan membangunnya kembali. Segala puji hormat hanya bagi Bapa. Hamba yang terbatas ini Tuhan ambil alih untuk Tuhan bekerja sebebasnya dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hal yang menarik. Ketika Musa diberi perintah atau Musa dilantik, karena waktu itu belum ada pelantikan panglima-panglima model sekarang. Tapi momen ini buat saya adalah momen di mana Musa dilantik, diberi titah. Pergilah kamu ke Firaun dan katakan ini, dan itu.
Lalu Musa memberi respon. Mari kita teliti apa responnya sehingga ini bisa berguna buat hidup kita. Ingat bahwa Musa sedang diberi titah, dilantik sebagai seorang pemimpin bangsa. Bukan petugas RT, RW, atau cuma kelas-kelas tertentu. Jadi ini kelasnya kelas jenderal bintang 4, kelas panglima, kelas presiden. Dia diminta, dipanggil, dilantik oleh Tuhan sebagai seorang yang akan bertemu. Kelasnya juga yang dia temui bukan RT RW, tapi kelasnya Firaun. Ya, jadi ini sesuatu yang istimewa buat kita semua karena saya tahu di sini para pemimpin, gembala-gembala. Ada hal yang menarik Bapak Ibu. Musa berkata, bagaimana kalau mereka tidak percaya kepadaku? Dan mereka curiga, jangan-jangan saya ini mimpi, saya ini sembarangan bicara, padahal Musa tidak ketemu dengan Tuhan, lalu seolah-olah Musa menipu Firaun dan orang-orang mengaku-ngaku sudah ketemu Tuhan. Bapak Ibu, kita perlu sadar ya bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, ada satu kerusakan di dalam pikiran manusia. Ada kerusakan di dalam perasaan manusia, dan kerusakan pikiran dan perasaan ini, itu jangan kita pikir sedikit, sederhana, dan kita bisa abaikan. Kerusakan ini perlu kita jaga supaya apa? Supaya kita terus-menerus waspadai. Paulus berkata, hendaklah engkau katanya berubah senantiasa dalam pikiran dan perasaan supaya engkau mempunyai pikiran dan perasaan Kristus. Senantiasa. Jadi ini bukan satu kali kita ketemu Tuhan, satu kali kita menjadi orang Kristen, satu kali kita dibaptis, lalu kemudian urusan selesai. Begitu kita lahir baru, begitu kita mengalami perjumpaan, pikiran dan perasaan kita sudah beres. Ini adalah sesuatu yang terus-menerus perlu kita jagai. Mari kita lihat bagaimana kerusakan pikiran dan perasaan Musa. Yang pertama, Musa berkata, bagaimana kalau mereka tidak percaya? Bapak Ibu, saya mau tanya, sebenarnya yang tidak percaya Firaun atau Musa? Sekali lagi, sebenarnya yang tidak percaya dalam konteks itu waktu saat dia bicara, bagaimana kalau mereka tidak percaya? Sebenarnya ketidakpercayaan itu mulai dari mana? Pernahkah Anda sadari bahwa kita sering seperti itu? Belum ketemu Firaun, kita bilang, bagaimana kalau Firaun tidak percaya? Sebenarnya nggak percaya siapa? Ini yang namanya kerusakan yang pertama. Kita menggunakan alasan dan dalih, dan kita tidak mau mengakui bahwa yang nggak percaya itu kita, yang bermasalah itu kita. Kita seringkali ketika berurusan dengan Tuhan, kita berkata bagaimana kalau? Padahal Tuhan, saya punya problem. Saya ingin supaya kita pagi ini hadiah buat John, melanjutkan langkah kehidupan, bahwa ini bukan urusan 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, 40 tahun waktu John pertama kali kenal Tuhan. Tapi setiap pagi kamu bangun, anggaplah ini hari adalah hari pertama ketika Tuhan berkata, John, bangun, pergilah, aku mengutus engkau. Lalu, apa jawaban kita? Kita seringkali bilang gini, bagaimanakah? Dan hari ini maukah kita ganti? Tuhan, aku punya problem. Bapak Ibu, ini kekacauan pikiran perasaan manusia yang kita sebut distorsi.
Ya. Musa nggak sadar bahwa yang dia hadapi bukan Firaun. Yang dia hadapi adalah ketidakpercayaan di dalam dirinya. Biarlah Roh Kudus menolong kita sementara kita duduk merenungkan. Bapak Ibu, yang kedua, yang menarik lagi. Ketika Tuhan memanggil Musa, masih ingat? Dia melihat belukar menyala tapi tidak hangus. Lalu Tuhan berkata apa? Musa, Musa, lepaskan kasutmu. Ya, karena tanah ini adalah tanah yang suci. Masih ingat itu? Tahukah Anda bahwa kenapa Tuhan suruh Musa melepaskan kasut? Yang kali ini yang jawab, saya kasih hadiah. Kasih hadiah buku saya, tapi belum saya bawa. Nanti saya kirim. Ya, pertanyaannya, kenapa Tuhan suruh Musa melepaskan kasutnya? Di sini ada satu gereja yang saya kenal, GBI, yang senior banget, yang katanya nak masuk ke panggungnya atau mimbarnya atau apa, mesti lepas sepatu ya. Pak Detan kalau nggak salah ya, almarhum ya. Oh, itu saya hormati sekali. Ya, itu beliau mungkin menghayati betul apa yang terjadi dengan Musa sehingga dia menerapkan. It's okay. Tapi sekarang yang saya mau nanya, waktu kondisi konteks Musa disuruh lepaskan kasut, pertanyaannya, mengapa Tuhan suruh lepaskan kasut dan bukan yang lain? Pertanyaannya bukan yang lain ya? Oke. Oke, salah. Di situ ada cacing, Pak. Cacingnya dikuduskan? Kakinya harus dikuduskan? Oke, salah. Itu menurut saya ya, salah ya, tapi ya jadi ini enggak wasit juri berwenang penuh. Melepaskan dasar pikiran manusia. Oke, hampir. Tuhan mau supaya dia rela, oh karena kasut kerelaan itu gitu ya. Ini namanya tafsiran kait-mengkait, cocok logi ya, nggak apa-apa, nice try. Ibu dulu di belakang. Karena Tuhan ingin Musa punya kerenahan, lalu tandanya lepaskan kasut ya. Oke, Bapak. Oke. Tuhan mau kita melepaskan semua beban. Oke, semua yang menjawab tolong dicatat, saya kirim semua bukunya. Jadi tinggal ngacung daftar ke Lani ya. Bapak Ibu, pertama, ini tafsiran saya, bisa salah. Pertama, Tuhan suruh melepaskan kasut kaki, lalu dengan satu kata bahwa tempat ini kudus, sebenarnya bukan karena tanahnya itu steril dan kudus. Nggak penting buat Tuhan soalnya, soal tanah. Tapi yang Tuhan mau Musa memahami tentang tanah itu kenapa disebut kudus adalah ketika kaki bersentuhan itu sesuatu yang kudus. Ini sebuah metafora, kaki bersentuhan dengan tanah. Sebenarnya yang Tuhan sedang sentuh adalah Musa dengan Tuhan. Metaforanya kaki dengan tanah. Bisa ngerti? Itu metafora kan? Bahwa kaki dengan tanah, tanahnya kudus, kakimu lepaskan kasut. Tapi metaforanya adalah Musa dengan Tuhan. Lepaskan, bukan kasut, apa? Lepaskan semua pembatas, semua yang kamu ada. Oke, saya simpulkan satu. Tuhan mau bilang sama Musa gini, Musa, kamu jangan datang sebagai anak Firaun. Kamu jangan datang dengan apapun. Kamu datang dengan satu hal, yaitu dirimu. Itu artinya, buat saya ya. Lepaskan kasut karena Musa nggak punya apa-apa. Kan nggak mungkin suruh lepas baju juga kan. Jadi kasut ini cuma satu-satunya mungkin harta yang Musa punya selain tongkat. Kan dia gembala saja. Dan zaman itu yang namanya kasut, itu sudah harta luar biasa. Zaman itu ya.
Makanya ketika mereka jalan selama 40 tahun, Tuhan pelihara baju dan kasutnya tidak lapuk. Itu sebuah metafora bahwa manusia zaman itu kebutuhan pokoknya, kalau kita sekarang sandang pangan tapi waktu zaman itu adalah kasut. Karena kalau kamu nggak punya kasut, kamu nggak bisa kemana-mana, nggak tahan kan? Jadi Tuhan mau bilang sama Musa, jadilah hanya dirimu dengan saya, being dengan being. Bapak Ibu, apa yang saya mau bagikan? Hadiah buat John. John, kamu udah lewatin bertahun-tahun bagaimana pelayanan dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Tuhan pakai dengan keberhasilan, dengan kegagalan. Kamu udah berjalan bersama Tuhan. Tapi hari ini datang pada Tuhan, lepaskan kasutmu. Lepaskan semua jabatanmu. Engkau perlu jabatan itu di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan lepaskan. Lepaskan jabatanmu sebagai pemimpin, lepaskan jabatanmu sebagai pengkhotbah, lepaskan jabatanmu sebagai ayah, lepaskan jabatanmu sebagai suami, lepaskan dirimu dari semua hal. Ketika kita datang sama Tuhan, kita nggak bisa punya modal berkata, Tuhan aku pernah, aku punya, aku ini. No, Tuhan, stop. Tuhan nggak butuh sebab Tuhan punya sesuatu yang lebih baik. Lepaskan. Karena sebelum kita bisa lepaskan, kita nggak bisa dapat yang baru. Banyak orang yang senang dengan memegang. Kenapa kita nggak bisa mengalami lagi Tuhan? Karena engkau memegang. Dan Tuhan berkata, barang siapa yang melepaskan, kau akan memperoleh. Dan barang siapa yang mempertahankan, kau tidak akan mendapatkan. Lepaskan. Lepaskan kegagalanmu. Lepaskan kepahitanmu. Tapi juga lepaskan keberhasilanmu. Lepaskan kemuliaan yang engkau pernah terima. Lepaskan semuanya. Kenapa? Karena engkau butuh Tuhan. Engkau bukan butuh apapun. Dan kalau engkau cuma punya kasut, lepaskan kata Tuhan. Karena aku nggak perlu itu kata Tuhan. Dan aku mau hanya dengan engkau. Being dengan being. Dan Bapak Ibu, dalam persekutuan kita dengan Tuhan, seringkali kita ini keliru sekali. Saya pernah 20 tahun menjadi gembala, terus kemudian saya ambruk, 10 tahun saya menjadi dosa dengan kelakuan amoral, yang lalu saya pendosa dengan kelakuan jadi pendeta, 20 tahun, tapi kemudian saya juga pendosa tapi hidup saya amoral, lalu kemudian tahun 2010 saya bangkit lagi, saya menyadari saya seorang pendosa. Tapi sejak itu saya mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang keliru di dalam perjalanan saya dengan Tuhan. Saya tidak setiap hari ketemu Tuhan. Saya baca Alkitab, saya berdoa, saya khotbah, tapi tidak setiap hari dan tidak setiap saat saya ketemu Tuhan. Kenapa? Karena saya ketemu protokolnya. Bedakan ketemu protokolnya dan ketemu Tuhannya. Nah ini kebetulan kita ada beberapa, selain Bapak ada lagi pejabat di sini? Nggak ada ya? Satu kali saya sebagai wakil bendahara dari Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia. Saya menjabat wakil bendahara. Kami akan ketemu dengan Ibu Wakil Presiden Megawati. Jadi saya janjian di Petamburan jam 10. Kita ketemu dengan beliau, wakil presiden itu jam 2. Jadi kita sudah kumpul jam 10, Pak. Berarti saya sudah siap jam 8 dari rumah. Begitu kan? Saya sudah siap, berangkat, kumpul di Petamburan, di markasnya GBI. Lalu kemudian kita tunggu teman-teman yang terlambat, lalu kita berangkat ke Kebon Siri. Karena istana wakil presiden ada di Kebon Siri. Dan biasalah lewat tahapan protokoler yang lazim ya Pak ya. Lalu kita menunggu. Setelah dilewatin screening ini, keamanan dan sebagainya, kita sudah menunggu. Dan beliau ada rapat sehingga kita baru ditemui nanti sekitar 2:30. Bayangkan dari jam 8
8 sampai setengah 3. Itu protokol namanya. Nanti ketika ketemu beliau, kita cuman duduk, senyum-senyum, dia kasih sedikit kata-kata, foto-foto, selesai. Pasti bapak beliau kalau di namanya pejabat negara biasa begitu kan Pak? Protokol lebih panjang dari pertemuannya kan? Salam tangan, foto-foto, selesai 15 menit. Dari situ saya menarik pelajaran, seringkali kita sama Tuhan, sebenarnya kadang-kadang kita nggak ketemu Tuhan, kita ketemu protokolnya. Ngerti yang namanya ketemu protokol? Kita nyanyi-nyanyi setengah jam, kita baca-baca Alkitab, kita doa bahasa lidah, kita pikir kita ketemu Tuhan. Setelah beberapa tahun Anda mesti tanya, betul-betul nggak saya ketemu Tuhan? Jangan-jangan Anda dan saya cuma ketemu protokolnya. Buang 1 jam, kamu saat teduh, ya. Kita bilang kita ngalami Tuhan. Tunggu dulu, yang kamu maksud ketemu Tuhan atau ketemu protokolnya? Nah Bapak Ibu, tahu dari mana seseorang ketemu protokol atau ketemu Tuhan? Tadi Pak Lius tanya, KPI-nya apa? Kalau seseorang ketemu Tuhan. Saya bilang sama beliau, fokus mencetak pemimpin. Salah satu syaratnya apa? Fokuskan mereka ketemu Tuhan. Pertanyaan bagus, Pak, KPI-nya gimana? Yang saya kasih tahu, biasanya kita ukurnya orang kalau rajin saat teduh, doa, artinya dia rajin ketemu Tuhan. Tunggu dulu, jangan-jangan ketemu protokol. Belum tentu ketemu Tuhan. Belum tentu. Tahu dari mana? Lihat dari buahnya. Nah buahnya dari mana? Bukan khotbahnya hebat. Bukan tumpang tangan sakit sembuh, bukan. Dan bukan juga bahasa-bahasanya kok ini kelihatan rohani ya, bukan. Tahu dari mana? Saya tanya Lius. Apa yang kau paling takuti dalam hidup? Dia mulai mikir. Saya bilang gini, kalau kamu dipecat dari gereja, apa rasanya? Sakit hati. Berarti Tuhanmu itu jabatanmu. Kalau engkau dipecat dari gereja, kalau kebetulan kau dapat gaji dari gereja, udah umur segini mau kerja di mana? Kalau di Jakarta jangan-jangan cuma jadi preman kan? Tapi kalau kita sering ketemu Tuhan, kita nggak pernah takut. Saya suka bertanya pada diri saya, apa yang saya paling takut? Saya sering kali salah. Saya takut kalau orang gak menghargai saya. Saya tahu itu salah. Yang jadi Tuhan saya adalah orang lain. Saya takut kalau saya gak cukup makan. Berarti makanan adalah Tuhan saya. Saya sering kali mendapati bahwa saya salah. Tuhan mau menunggu sampai saya tahu bahwa yang saya takuti cuma satu. Yaitu kalau saya ditinggal Tuhan. Kalau saya nggak punya Tuhan lagi. Maukah hari ini Bapak Ibu, pada hari ulang tahun yang berbahagia ini, kita tiba kepada jawaban yang ini bukannya fata morgana, bukannya slogan, bukan kata-kata yang bagus, bukan. Tolong diuji. Saya bilang sama Pak Max, cetak pemimpin, bagaimana caranya? Uji dia dengan harta, uang, dan sebagainya. Uji dia dengan jabatan, lalu copot Pak. Pengen tahu reaksinya Pak. Kalau dikasih jabatan, dikasih kesempatan terus dicopot, direndahkan, dia marah. Bilang sama dia, kamu belum bisa menjadi pemimpin. Yang Tuhan berkata kepada kita,
apa yang ada di tanganmu? Kenapa Musa ditanya apa yang di tangan? Karena Tuhan mau bilang sama Musa, kalau engkau ada di tanganku, seperti tongkat ini ada di tanganmu. Kalau aku ada, segalanya gak jadi masalah. Saya senang John ketika mulai berinteraksi dengan saya suka tanya, apa yang ada di tanganmu? Dia bilang jahit katanya. Lalu saya kirim dia ke Valentino Napitupulu untuk dia belajar. Dan saya lihat dia membangun ini juga karena dia punya keterampilan di tangan. Satu hal ini kamu lulus, John. Tapi satu hal lagi yang kamu perlu. Apakah betul-betul kamu cuma ada di tangan Tuhan? Dan bukan kamu yang memegang tongkat, tapi Tuhan yang memegang hidup kamu. Izinkan segalanya pergi dari kita supaya kita tahu bahwa kita dengan Tuhan itu tidak ada pembatasnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami. Kamilah yang punya persoalan. Bukan Firaun. Berurusanlah dengan kami. Tolonglah kami. Supaya kami boleh meninggalkan apapun Tuhan. Dan kami boleh datang kepada Tuhan sebagai diri. Karena Tuhan tidak membutuhkan yang lain. Tuhan hanya membutuhkan diri kami dan kami butuh Tuhan. Biarlah setiap kami yang hadir dan duduk di sini mengalami perjumpaan sekali lagi dengan Tuhan. Bukan dengan protokolnya. Bapak izinkan kami hari ini bersama-sama memberkati. Bolehkah John dan Melsia maju ke depan biar saya bisa berdoakan. Dan mohon Ani untuk maju. Boleh berdiri aja John, berdiri aja. Melsia berdiri. Bapak, kedua saudaraku ini aku kenal 30 tahun yang lalu. Kami sama-sama banyak gagal, kami sama-sama juga banyak lewat ke hal-hal yang indah dan berhasil. Tapi biarlah kami datang hari ini dalam syukuran ulang tahun John. Untuk kami mengingat bagaimana Musa dilantik. Karena bukan Firaun yang kami hadapi, tapi ketidakpercayaan kami. Dan ketidakpercayaan ini hanya bisa sembuh kalau kami berjumpa dengan Tuhan. Sehingga tidak ada yang kami takuti lagi Tuhan. Tidak ada yang kami takuti. Kecuali Engkau meninggalkan kami. Tuhan tolong kami. Tolong John dan Melsia menghadapi hari yang baru. Tolong mereka melihat ada lembar yang baru yang mereka perlu tulis sebagai kisah yang baru. Dan mereka tidak perlu menengok ke belakang tentang apapun. Tapi mereka melihat Engkau. Dan Tuhan akan berjalan bersama Engkau, hai John dan Melsia. Bapa kami berdoa supaya Engkau berkemurahan. Mencurahkan hati yang baru, roh yang baru dan pikiran dan perasaan yang diperbaharui. Sehingga Tuhan, mereka ada di tangan-Mu. Dan ketika kami ada di tangan-Mu, segalanya beres. Segalanya beres, segalanya beres Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami tidak izinkan apapun menjadi penghalang antara kami dengan Engkau. Tidak juga dengan kasut, tidak juga jabatan, tidak juga keberhasilan. Semua itu sampah di hadapan-Mu Tuhan. Yang kami butuh hanya Engkau Tuhan. Mari semua jemaat kita boleh berdiri, kita arahkan tangan kita berkati John, tunas bangsa, Melsia, kita doakan keluarga ini dan anak cucu mereka. Ya, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, saya pikir kalau ada Stefani atau Elvis. Kak Fani, Kak Elvis, Kak Resti, Adek Kirna. Oh oke, no problem. Mari kita sama-sama doa. Bapa kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Bapa,
pencipta langit dan bumi, Tuhan pencipta langit dan bumi bersama Kristus penebus kami dan Roh Kudus pembimbing, dan juga yang mempersekutukan kami ke dalam tubuh-Mu. Tuhan, hari ini kami berdoa, menumpangkan tangan atas hamba-Mu John dan Melsia. Kami percaya Tuhan, tidak ada hal yang mustahil, tidak ada hal yang terlalu besar, tidak ada hal yang berat, tidak ada Firaun yang kami perlu takuti. Tuhan, biarlah hari ini Engkau memberi mereka kelembutan, hati yang baru, sukacita yang baru, dan bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Engkau yang menebus mereka di kayu salib, Engkau yang mencintai mereka, Engkau yang menetapkan mereka. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari yang baru dengan rencana-Mu yang dahsyat akan digenapi. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal, karena Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Semua apapun yang kami akan jalani mulai hari ini, Tuhan, kami percayakan kepada Tuhan. Diberkatilah Engkau di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Kita sebentar mau masuk dalam acara potong kue ya. Ya. Nah, kuenya ada di mana? Ntar lagi sedang diambil. Tetapi kue ini ada ceritanya, Bapak Ibu, ya. Kue ini dibuat oleh seorang juragan. Juragannya juragan apa ini? Ya, yaitu juragan donat. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar ada juragan donat, pernah coba nggak donatnya? Pernah kan? Nah, tadi di waktu kita makan pagi ada donat itu ya, toppingnya macam-macam. Itu buatan dari juragan donat. Juragan donat hari ini saya mau undang ke depan. Yaitu siapakah dia? Juragan donat yang sudah merintis donat 5 tahun, terbuat dari kentang dan tepung ya, kentangnya yang lebih banyak ya. Ini jadi donat sehat, maksudnya begitu ya. Silakan maju. Nah, inilah juragan donat kita. Alias adalah anak pertama dari Pak John dan Ibu Melsia. Juragan donat ya. Hari ini membuat kuenya pasti istimewa nih. Coba kita lihat dulu nih kuenya. Wow. Coba taruh di meja sini nih. Iya. Ya. Di sini silakan. Oke, kita lihat. Wow, terdiri dari. Wah, ini model baru nih, kue ulang tahunnya. Saya mau tanya nih ya, sebelum nanti kita undang Papa untuk meniup ya, kita mau tahu dulu. Ada kue lagi, satu lagi. Ada dua kue. Mau tanya kepada juragan donat, dibuat jam berapa nih? Dibuat jam berapa ya? Yang saya tahu kemarin saya diantar pulang oleh juragan donat dan suami Pak Elvis. Lalu mereka bilang, nanti mau bangun pagi-pagi buta katanya mau bikin kue. Coba ya kita mau dengar, bangun jam berapa? 2:30. 2:30. Wah, 2:30 bikin kue donat ini. Pertama, alasannya apa sih? Kok mau-mauan 2:30 bangun pagi bikin kue donat buat Bapak? Karena biasanya kalau kita beli kue, Papa sama Mama nggak mau makan. Begitu. Kebiasaan dibuatin soalnya. Kalau dibuatin oleh kamu, makan. Dimakan. Karena sehat buatannya, luar biasa. Bahan bakunya itu ya, materialnya. Jadi sekarang saya mau tanya ya, sebelum nanti kita mau undang Papa. Karena dua anak tidak ada bersama-sama, Dokter Resti sedang ada di rumah sakit karena ada banyak pasien ya. Lalu kemudian yang kedua,
ketiga Ibu yang ketiga itu Ruth atau UT ada di Perth ya. Baik. Ini anak yang pertama yang saya akan wawancarain ya Bapak Ibu ya. Papa, arti papa buat Stefani apa? Papa adalah contoh iman saya. Apa yang kamu lihat dari dalam diri papa? Imannya seperti apa? Imannya mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia. Katanya iman sebiji sesawi bisa memindahkan gunung ya. Ini imannya luar biasa berarti nih papa nih. Sekali lagi, kemudian papa value apa, nilai-nilai apa yang papa ajarkan, yang kamu ingat di dalam hidupmu? Silakan. Yang sebenarnya value-nya banyak, tapi yang paling saya ingat dan yang paling saya tanamkan dalam diri saya adalah mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Luar biasa nih Bapak. Jadi Steve, kamu banyak gak yang berbuat jahat sama kamu? Mungkin mereka nggak berasa, tapi saya kan berasa. Tapi kamu tetap mengasihi? Iya, karena Papa selalu ajarkan kita jangan menuntut. Oke. Kita harus berbuat yang di mata Tuhan itu baik. Jadi kita tidak perlu jadi pribadi yang menuntut. Tidak boleh jadi pribadi yang menuntut. Baik, luar biasa. Lihat ya, apa yang kita ajarkan anak selalu ingat ya. Itulah harta yang abadi. Kalau bicara harta uang, deposito dan sebagainya bisa habis Bapak Ibu. Tapi bicara nilai-nilai kebenaran, value itu abadi. Ya, tidak akan pernah hilang. Oke, dalam hidup seorang anak. Baik. Lalu pesan buat Papa hari ini, silakan. Tatap mata Papa. Jaga kesehatan. No eat pork again. And coffee 1 glass. 1 glass a day. Yeah. Oke. Little. Pesan yang lainnya? Pesan yang lain tetap sabar dan jadi teladan untuk kami dalam melayani Tuhan. Tetap sabar. Karena ya? bagi saya itu harta di dunia, sering Papa ngomong, memangnya kamu cari uang buat apa? Saya juga pikir betul uang nih buat apa. Jadi menurut saya itu uang tuh sia-sia. Tapi kalau kita jadi teladan, kita jadi berkat buat orang lain, itu adalah buah bibir yang akan dibawa sampai anak cucu kita. Wah, tepuk tangan mari Bapak Ibu. Ya, sebentar saya undang Pak John Fangide boleh maju, Papa yang terkasih. Itunya kuenya udah dua-duanya ya. Kita nyalakan boleh ya? Ada lilinnya nggak? Ada ya? Boleh Pak John? Benjudi? Sudah ada. Lalu saya undang istri tercinta Ibu Melsiana. Silakan. Di sini ada cucu nomor 3 dan menantu. Ya. Baik, menantu. Ya. Silakan. Pak John. Sebelum kita mau dengar Pak John bicara, kita mau dengar istrinya dulu ya. Ada pesan-pesan yang mungkin istri mau sampaikan kepada Pak John. Silakan, ini bebas. Hari ini boleh pesan apa saja. Pesan apa saja, Bu Melsia, dari hatimu. Ya, pesan saya, Pak John ini bangunnya pagi sekali, tapi tidurnya malam sekali. Jarang ketemu saya walaupun kita serumah. Jarang ketemu? Ya, karena bekerja saja. Bekerja. Jadi pesan saya sudah usia 60 ya, jangan lagi bekerja. Jangan lagi bekerja. Jadi maksud bagaimana? Saya, kurangi pekerjaan. Kurangi pekerjaan. Bapak Ibu, rumah ini dibangun oleh tangannya sendiri. Wah, tepuk tangan dulu deh. Itu kafe kopi, itu bekas-bekas paving block kita di sini yang diangkut, dia bikin, dia cat sendiri. Ini bekas angin menghantam Tunas Bangsa punya atap dan roboh, lalu kayu-kayunya dibuang tumpuk, dia ambil, dia bikin, kasih kita rumah pohon ini. Banyak yang dia lakukan untuk kami. Saya bangga punya suami seperti Pak John. Dia bilang daripada lu pergi minum kopi di
kantor gubernur, mending saya bikin, lu bisa minum kopi situ, lu bisa tidur situ, jadi tidak usah keluar-keluar. Supaya istri betah di rumah. Dan yang saya lihat sesuatu yang luar biasa, rajin berdoa. Rajin berdoa dan bekerja juga ya. Juga saya nggak pernah tahu dia punya uang, karena memang dia tidak pernah punya uang, tapi dia selalu bilang, dia ada uang. Saya bilang, mana uang, mana uang. Dia bilang ada, apa yang kita butuhkan Tuhan akan mencukupi segalanya menurut kekayaan dan kemuliaan. Jadi itu makanya rumah ini dia bilang home of faith, karena semua ini dibangun hanya dengan iman. Terima kasih. Terima kasih Pak, Bu Mel. Sebelum kita tiup lilin ya, make a wish dulu Pak. Make a wish Ya, make a wish. Apa yang Bapak harapkan? Amin, sudah. Amin, sudah dalam hati ya, itu rahasia. Rahasia. Baik, kita tiup lilin, nyanyi ya. Satu tahun Boleh. usiamu, Bentar. bahagialah kamu yang ku beri. Bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, modal dikit yang pingin aku beri padamu, doa setulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Hey. Silakan, apa yang mau disampaikan? Baik, yang saya ingin kemukakan adalah ketika saya usia 60 tahun, sekarang saya akan masuk kepada, bila Tuhan berkenan, 1 dekade ke depan, 10 tahun ke depan. Hidup saya seperti kue ini yang akan menjadi nikmat bagi keluarga saya, jemaat Tuhan, dan untuk bangsa-bangsa. Itu menjadi doa saya. Jadi saya berangsur-angsur tidak ada, tapi keberadaan saya ada dalam generasi dari generasi. Amin. Terima kasih. Selaras ya dengan pesan Tuhan tadi, mencopotkan kasutnya, jadi nggak penting lagi jabatan semua, supaya generasi selanjutnya itu diwariskan semuanya buat generasi yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, kita sebentar nanti acara sudah potong kuenya tinggal dibagikan, ya diambil ya. Baik, terima kasih kepada keluarga Pak John Vanggide. Silakan duduk. Ya. Iya, kita foto-foto aja setelah ini. Ya. Ya. Pak Ibu Melse dan Pak John boleh di sini supaya saya undang hamba-hamba Tuhan. Ya, Kasam Kak Ani bisa gabung juga di sini. Pak Oder kali. Ya, mari rame-rame di sini dulu. Ya. Kita semua foto bersama. Sudah ya. Happy birthday to you. Di taman kan? Happy Foto di taman. birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Mari bisa Happy gabung. birthday to Mari you. rekan-rekan hamba Tuhan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh ya, kita separuh-separuh dulu. Happy Ya, bisa birthday sebentar, to ya. you. Happy birthday. Ini bisa? Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to Iya, you. terima kasih. Berikut. Happy birthday to you. Happy birthday,
happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya, terima kasih. Yang dari Jakarta bisa gabung dulu. Jakarta Bulani, Bu Leni, Pak Slamet. Ya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bu Leni, happy birthday to you. Bu Leni sudah ada, Bu Leni. Happy birthday to you. Happy birthday. Kak Slamet bisa buka maskernya, Kak. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ya, terima kasih. Yang dari Soe silakan, yang dari Soe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Panggilan untuk Ibu Dora. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to Leaders, you. para pemimpin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday